Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Krimatunisa dari Fakultas Hukum Bayangkara. Di video ini, saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan mengenai kedudukan, karakter, serta perkembangan dari hukum kepolisian. Materi yang pertama yaitu kedudukan hukum kepolisian. Kedudukan hukum kepolisian berkaitan dengan masalah dari eksistensi hukum kepolisian itu sendiri, yaitu hubungan hukum kepolisian dengan hukum-hukum lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai dapat diterima atau tidak hukum kepolisian sebagai ilmu hukum yang berdiri sendiri bersama-sama dengan disiplin ilmu hukum lainnya. Selanjutnya mengenai hubungan hukum kepolisian dengan ilmu hukum lainnya. Hukum kepolisian memiliki hubungan dengan hukum yang bersifat publik, seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai hubungan hukum kepolisian dengan dua hukum publik ini. Yang pertama, hubungan hukum kepolisian dengan hukum tata negara. Hukum tata negara di sini merupakan bagian hukum yang mengatur tentang tugas, kemudian struktur organisasi, serta wewenang dari polisi. Yang kedua yaitu hubungan hukum kepolisian dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara di sini merupakan bagian hukum yang mengatur tentang tata cara seorang polisi dalam menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Materi selanjutnya yaitu karakter dari hukum kepolisian. Karakter atau sifat dari hukum kepolisian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum kepolisian bersifat memaksa, yang artinya peraturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun. Peraturan ini juga mempunyai paksaan yang bersifat mutlak. Yang kedua, hukum kepolisian bersifat mengatur, artinya hukum kepolisian ini bisa menjadi pedoman bagi kita, bagi masyarakat untuk melakukan segala sesuatu agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, dari dua sifat ini kita bisa simpulkan mengenai hukum kepolisian dan peraturan yang ada. Hukum kepolisian dan peraturan yang ada ini berarti kan sangat penting di dalam masyarakat ya. Kita bisa bayangin kalau nggak ada hukum yang mengatur, semua manusia di sini bakal melakukan segala sesuatu, mendahulukan kehendaknya tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan atau keselamatan orang lain. Contoh kecilnya itu kayak adanya lampu merah. Adanya lampu merah itu kan untuk mengatur di jalannya. Nah, coba kita bisa bayangin kalau nggak ada lampu merah yang mengatur, pasti kan bakal nggak tertib dan nggak berjalan dengan lancar jalanan itu. Ya. Selanjutnya materi yang ketiga ini mengenai perkembangan dari hukum kepolisian. Istilah hukum kepolisian mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1986. Sejalan dengan perkembangan dari tugas kepolisian negara Republik Indonesia serta didorong dengan ilmu hukum yang berkembang di Indonesia bahkan di dunia, yang mendorong atau menyebabkan dari si hukum kepolisian ini mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Sedangkan dari perkembangannya sendiri, hukum kepolisian mulai berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, di mana pada saat itu hukum kepolisian hanya berupa semacam peraturan kedinasan polisi yang dibuat oleh
pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1848 negara Belanda mengalami perubahan perundang-undangan sehingga berpengaruh kepada negara jajahannya. Demikian halnya dengan negara Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Selanjutnya pada tahun 1849 disahkanlah Inland Reglement atau IR yang diperkuat oleh Tita Raja nomor 93 pada tanggal 29 September 1849 yang diberlakukan di Indonesia. Namun seiring perkembangannya, Inland Reglement atau IR ini mengalami perubahan-perubahan seiring dengan mengikuti kondisi dan keadaan-keadaan yang ada di Indonesia. Karena telah dijelaskan bahwa Inland Reglement atau IR ini diberlakukannya di Indonesia. Selanjutnya, pada saat Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan hukum di Belanda disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian diberlakukan kembali aturan mengenai peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada tahun 1981 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan Inland Reglement atau IR di Indonesia. Segitu saja pemaparan saya mengenai kedudukan, karakter, serta perkembangan dari hukum kepolisian. Mungkin ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.